Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai awal mula implementasi perbankan syariah dalam kehidupan era modern. Nah, jika berpegang teguh pada syariat Islam, maka bunga yang terdapat di dalam beberapa skema transaksi yang ada di bank konvensional termasuk ke dalam riba. Dan riba dalam syariat Islam dianggap haram. Nah, siapa sih yang pertama kali mengenali kepada orang-orang mengenai tentang bunga? Yaitu pada masa kekuasaan Raja Henry yang ke-8 pada tahun 1545. Ia awalnya membolehkan bunga atau interest, meskipun tetap mengharamkan riba atau usury dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda atau eksesif. Nah, pada tahun 1547, Raja Henry yang ke-8 ini wafat dan digantikan oleh Raja Edward VI. Dan pada masa kekuasaan Raja Edward VI, ia membatalkan kebolehan bunga yang ada di dalam suatu transaksi. Namun, masa kekuasaan Raja Edward VI ini hanya jangka waktunya sangat singkat, hanya dalam waktu 6 tahun. Setelah itu ia wafat dan ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I, yang mana ia kembali memperbolehkan praktik pembungaan dalam sebuah transaksi. Nah, dari hal itu, jauh setelah Ratu Elizabeth I membolehkan praktik pembungaan dalam transaksi, muncul beberapa usaha-usaha dari sejumlah negara Islam dalam membentuk sebuah lembaga alternatif bagi orang-orang yang ingin melakukan sebuah transaksi namun dengan tetap mengikuti syariat Islam atau lebih spesifiknya terhindar dari riba. Nah, pendirian lembaga syariah pertama dalam kehidupan era modern. Nah, percobaan mendirikan sebuah lembaga syariah di era modern itu dimulai pada pertengahan tahun 40-an di negara Malaysia. Namun percobaan tersebut menemui kegagalan. Baru pada tahun 1963, negara Mesir mendirikan sebuah lembaga syariah yang dapat dibilang sukses dengan nama Mid-Gomer Local Saving Bank. Nah, Mid-Gomer Local Saving Bank ini mendapat antusiasme yang sangat besar dari masyarakat, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Nah, pada tahun 1967, Mid-Gomer Local Saving Bank mengalami kemunduran karena konflik politik di negara Mesir. Dan kegiatan operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir. Nah, pengalihan ini membuat prinsip nirbunga atau tanpa bunga dihapuskan dan kembali memakai prinsip dasar perbankan konvensional, yaitu dengan adanya bunga pada setiap skema transaksi. Nah, selanjutnya kita dapat melihat data perkembangan Mid-Gomer Local Saving Bank. Mengapa tadi saya mengatakan Mid-Gomer Local Saving Bank merupakan lembaga syariah yang pertama yang mendapat kesuksesan dalam pendiriannya? Kita bisa lihat number of saver atau jumlah deposan di tahun pertama. Kita bisa lihat di data yang ada di tahun 1963 ada sebanyak 17.560 orang. Lalu di tahun 1966 atau tepatnya 3 tahun setelah awal pendirian, naik sangat drastis menjadi sekitar 250.000 lebih orang yang menjadi deposan di Mid-Gomer Local Saving Bank ini. Namun sayangnya Mid-Gomer Local Saving Bank harus bangkrut atau harus mengalami kemunduran karena adanya isu politik yang terjadi di negara Mesir. Selanjutnya, perkembangan secara internasional mengenai perbankan syariah. Nah, secara internasional perkembangan perbankan Islam pertama kali diawali oleh negara Mesir karena kesuksesan dari Mid-Gomer Local Saving Bank. Nah, ketika OKI atau Organisasi Kerjasama Islam terbentuk, salah satu agenda ekonomi yang diusungnya adalah pendirian Bank Islam. Nah, pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara OKI,
Mesir mengajukan proposal beberapa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan, atau disebut International Islamic Bank for Trade and Development, dan juga proposal pendirian Federasi Bank Islam, atau disebut juga Federation of Islamic Banks. Selanjutnya, inti dari usulan negara Mesir tersebut yaitu bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Nah, selanjutnya ada pembentukan IDB. Nah, Islamic Development Bank (IDB) disingkatnya, yaitu terbentuk pada bulan Oktober tahun 1975, merupakan salah satu hasil yang coba direalisasikan oleh Oki berdasarkan proposal studi dari negara Mesir pada tahun 1970 yang tadi pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Oki. IDB ini awalnya memiliki 22 anggota negara pendiri. Fungsi IDB sendiri adalah menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank-bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. Saat ini IDB sudah memiliki lebih dari 50 anggota negara. Selanjutnya, perkembangan perbankan pada tahun 1970-an. Nah, yang pertama, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam itu mulai menyebar ke banyak negara di tahun 70-an. Nah, beberapa negara seperti di Pakistan, Iran, dan Sudan itu bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara tersebut menjadi sistem tanpa bunga atau nirbunga. Sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut harus beroperasi tanpa menggunakan bunga sama sekali. Sementara untuk negara mayoritas seperti Malaysia atau Indonesia yang memiliki mayoritas agama Muslim, bank tanpa bunga atau nirbunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional. Nah, pada tahun 1971, konsep tanpa bunga atau nirbunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat di negara Mesir melalui pendirian Nasser Social Bank, yang tentunya tujuannya sangat jelas, yaitu melanjutkan kesuksesan dari Montgomery Local Saving Bank dengan memiliki prinsip dasar tanpa bunga. Nah, kemudian pada tahun 1975 berdiri sebuah bank Islam yang dimiliki swasta pertama bernama Dubai Islamic Bank. Nah, mungkin dari sini sejarah mulainya banyak bank syariah bermunculan di berbagai negara sampai saat ini. Dan terakhir, kesimpulan dari saya adalah tujuan awal dari pembentukan lembaga syariah, khususnya perbankan syariah, itu berasal dari orang-orang Muslim yang merasa bahwa dalam menjalankan sebuah transaksi di bank konvensional, mereka sama saja tidak mengikuti syariat Islam atau menyalahkan syariat Islam dalam melakukan kegiatan bertransaksi. Dan mereka pun juga sadar jika menyalahkan syariat tersebut, maka konsekuensi yang didapat adalah sebuah dosa dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu muncullah usaha-usaha dalam menyelesaikan masalah ini dengan umat muslim tetap dapat melakukan kegiatan transaksi seperti biasanya, namun tanpa harus menyalahi syariat Islam, dan juga tidak pula mendapatkan dosa dari kegiatan transaksi yang dilakukan karena sudah sesuai dengan syariat yang ditetapkan Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aki Fatul Hima dari kelompok 6 akan membahas tentang transaksi dilarang. Studi kasus yang saya lakukan ialah di media online tentang kasus COD belanja online. Belakangan ini viral di media sosial komplain konsumen belanja online yang memilih sistem COD atau Cash Led on Delivery. Metode COD ditawarkan berbagai platform toko online untuk memudahkan konsumen. Konsumen bisa membayar di tempat saat barang dikirimkan oleh kurir. Faktanya, ketika konsumen merasa pesannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan,
Yang menjadi pelampiasannya adalah para kurir pengirim paket. Salah satunya seperti dalam kasus seorang ibu yang marah dan melontarkan makian kepada seorang kurir ekspedisi yang mengantarkan barang ke rumahnya. Sang ibu tersebut meluapkan kekesalan dengan kata-kata kasar. Ia mengaku merasa ditipu dengan paket yang isinya tidak sesuai dengan apa yang ia pesan di via toko online. Dalam video terlihat kurir yang merekam kejadian tersebut berusaha menjelaskan prosedur belanja daring dengan sistem COD. Ia menegaskan dilarang membuka kemasan karena nantinya paket tersebut tidak bisa dikembalikan. COD merupakan transaksi dengan sistem pembayaran setelah barang diterima oleh pembeli. Adapun video itu diunggah oleh akun Twitter bernama Mingke Aki atau underscore buku akik pada Sabtu 15 Mei 2021 dan sejumlah akun lainnya sehingga viral. Lalu apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh pembeli jika komplain? Banyak di aplikasi jual beli online sudah menyediakan layanan bantuan untuk menjelaskan mekanisme pembelian dengan metode COD, pengembalian barang baik COD maupun non COD. Memiliki aturan yang sama. Hal tersebut diungkap oleh kebijakan publik Shopee Indonesia. Radioto Tiamozzo berikut yang dapat kita lakukan jika komplain barang. Sebagaimana dinuklir dari laman resmi Shopee, pengajuan pembelian barang dan dana bisa dilakukan apabila satu, produk yang kita terima rusak atau cacat, tidak berfungsi dengan baik. Dua, produk tidak sesuai pesanan, berbeda dengan deskripsi atau foto di etalase toko. Tiga, kesepakatan bersama dengan penjual. Begitupun di aplikasi lainnya seperti Bukalapak, Lazada, Bibi, Tokopedia, dan lain sebagainya. Lalu perlu diketahui bahwa akad transaksi online merupakan akad yang menerapkan kaidah transaksi salam atau pesan order. Hukum mengenai akad transaksi salam ini pada dasarnya adalah ada dua, yaitu satu, menurut para ulama astim, mayoritas ulama, hukumnya ialah tidak boleh karena ada gahar atau spekulasi di dalamnya. Para ulama ini berpandangan bahwa akad jual beli hanya sah apabila dilakukan secara tatap muka di majelis akad dan pembelian langsung bisa melihat barangnya. Lalu kedua, menurut jumhur ulama yang terdiri dari para ulama yang berafiliasi ke hukum administrasi pemerintah seperti Al-Muwardi, hukumnya adalah boleh karena alasannya darurah li hazati an-nas, sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengeliminasi dampak dari gahar atau spekulasi. Maka diperlukan strategi untuk mengatasinya, yaitu A, karakteristik barang harus jelas, B, barang tidak mudah berubah, C, barang harus diserahkan terlebih dahulu, dan D, adanya khiyar atau opsi memilih lanjutan atau pembatalan akad. Berkaca dari kasus ini, bagaimana sebenarnya aturan jual beli daring dengan sistem COD sesuai syariat? Apakah boleh pengembalian barang tidak sesuai dengan pesanan? Seperti apakah ketentuannya? Ahli fikih muamalah yang juga anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan pada prinsip jual beli dengan membayar tunai maupun tidak tunai merupakan kewenangan antara pembeli dan penjual. Ia mengatakan bila dengan sistem COD, yakni pembayaran dilakukan pada saat barang diterima, maka ijab kabul jual beli pun tidak terjadi pada saat setelah terima barang tersebut. Sementara itu, ketika baru memesan secara daring, maka itu baru dikategorikan sebagai janji atau pesanan. Lalu kesimpulannya ialah banyak yang belum paham dan tahu tentang jual beli lewat online, khususnya buat ibu-ibu atau yang masih awam tentang jual beli dalam aplikasi online atau daring. Menurut mereka, gambar yang diunggah oleh penjual tersebut akan sama seperti barang yang akan mereka dapatkan, tetapi tidak, sehingga banyak yang menimbulkan kekecewaan dan lain sebagainya. Dan kebanyakan juga sebelum membeli mereka juga tidak membaca deskripsinya dan akhirnya barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Lalu yang kena marahnya lagi yaitu padahal kurirnya itu tidak tahu apa-apa. Mereka cuma hanya mengantarkan barang yang dipesan oleh kita dari pembelian online tadi. Nah, dan jikapun ingin mengembalikan barang tersebut, harusnya melalui aplikasinya. Kan sudah dijelaskan dalam aplikasi seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Bibi.com, dan lainnya. Di semua aplikasi jualan online sudah tersedia untuk pengajuan pengembalian barang. Dan saran saya buat ibu-ibu yang belum mengerti dan paham benar tentang metode jual beli online sistem COD, sebaiknya tidak usah atau tidak perlu membeli barang lewat online. Lebih baik cari aman saja atau membeli langsung di toko atau di butik terdekat. Sekian dari saya, Akifatul Hima. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anissa Venda Marsya Rizkia, NIM 040 dari kelompok 6 HES 3A Perbankan Syariah ingin menjelaskan mengenai penerapan akad ijaroh pada produk rahan di cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Berikut analisis yang saya buat berdasarkan jurnal yang dibuat oleh saudara Rosdalina Bukido dan Faradila Hasan. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menyalurkan dana kepada masyarakat muslim kelas menengah ke bawah dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga. Salah satu produk yang menjadi unggulan adalah produk rahan atau pegadaian, karena rahan ini pun termasuk akad tabaru, yang dimana mengatasnamakan ridho birido dan tolong-menolong tanpa mementingkan profit atau imbalan yang akan diterima bagi sang penyelenggara rahan tersebut. Aturan dasar pada rahan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, salah satunya pada Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 ayat 4 tentang rahan. Sekilas pada fatwa tersebut telah menjelaskan pula mengenai ketentuan akad ijaroh. Selanjutnya, penelitian. Pengenalan pada produk rahan Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Dalam produk rahan terdapat akad yang sering digunakan yaitu adalah akad rahan dan akad ijaroh. Dalam Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, kedua akad tersebut saling berkaitan satu sama lain yang dimana akad rahan adalah rahan emas dan akad ijaroh yang digunakan merupakan sumber penghasilan dan tempat pegadaian syariah yang mencangkup dari biaya penyimpanan, sewa tempat, dan pemeliharaan tempat yang digadaikan tersebut sesuai dengan besaran nominal yang digadaikan. Penerapan akad rahan dan akad ijarah pada pegadaian ini diterapkan oleh peneliti dengan menggadaikan emas yang berlangsung selama 10 hari, dengan hitungan biaya ijarah adalah 11 hari dan dibulatkan oleh pihak pegadaian menjadi 20 hari, dengan tarif ijarah sebesar Rp3.500 beserta administrasi sebesar Rp2.000. Selanjutnya, mengenai urutan terlaksananya akad ijarah dan akad rahan pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Pertama-tama, peneliti mengisi formulir permintaan pinjaman. Selanjutnya, pihak Pegadaian Syariah meminta fotokopi KTP nasabah untuk melengkapi data-data untuk peminjaman tersebut. Selanjutnya adalah proses penaksiran, yaitu proses penaksiran harga emas yang dimiliki oleh sang peneliti. Nah, dan pada tahap ini, pihak Pegadaian Syariah memberitahukan hasil taksiran terhadap nasabah. Entah itu hasil besaran terhadap emas yang secara maksimal, pinjaman secara maksimal, ataupun taksiran emas secara di bawah maksimal. Selanjutnya, nasabah diberikan pilihan ingin meminjam secara maksimal atau secara hasil yang telah ditaksir. Selanjutnya, tanda tangan surat bukti rahan berdampingan dengan dilaksanakan akad rahan dan akad ijaroh. Selanjutnya, berikut adalah besaran pinjaman maksimal dan di bawah pinjaman maksimal. Ya, berikut adalah besaran hasil maksimal dari emas yang dimiliki oleh sang peneliti. Selanjutnya adalah catatan pada hitungan besaran maksimal pinjaman dan besaran di bawah maksimal. Seperti yang kita ketahui, tertera yaitu untuk biaya ijarah dengan contoh tarif pinjaman secara maksimal. Besar taksiran emas tersebut sebesar Rp1.917.448.000 per 10.000 dikali 71 dikali per 10 hari. Angka 71 tersebut merupakan jumlah yang dikalikan jika pinjaman maksimal berkisar antara 85% sampai dengan 99% dan pinjaman sebesar 1.800.000 berada pada kisaran 93% dari jumlah taksiran barang. 71 merupakan ketentuan dari pihak pegadaian dan bisa berubah mengikuti kebijakan pimpinan pegadaian. Begitu pula 66,3%. 66,3 tersebut merupakan taksiran
Jika pinjaman tersebut berkisar seharga 1.600.000 yang berada pada kisaran 83%, maka besaran pinjamannya besaran tarif ijarohnya sebesar 66,3 yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian akad ijaroh pada Rahan Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Dalam penerapannya, untuk tarif ijaroh sudah memenuhi beberapa syarat, yaitu diantaranya adalah tarif ijaroh disajikan berupa nominal, bukan berupa presentasi, yang dimana hal tersebut untuk menghindari adanya riba. Kemudian, tidak terdapat tambahan biaya yang tidak ditentukan dalam akad, tetapi Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado ini ada sedikit terdapat riba dalam penentuan besar tarif ijarohnya. Karena di dalam pegadaian ini, penentuan tarif ijaroh sebesar dengan besarnya nominal dari barang yang digadaikan, yang mana ketentuan tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 ayat 4 yang menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun atau barang yang digadaikan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, maka berarti riba atau mengambil tambahan dari pinjaman yang diharamkan dalam syariat Islam. Dan dalam pembulatan besaran tarif ijaroh yang dibulatkan pihak pegadaian terlalu besar dari 11 hari hingga 20 hari lamanya. Dengan itu bertambah banyak pula tarif ijaroh yang harus dibayarkan nasabah tersebut, yang kemungkinan akan membebankan pembayaran bagi sang nasabah tersebut. Sekian hasil penelitian saya dari Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengenai akad ijaroh pada Rahan yang digunakan pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.